Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 7 Desember 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada 1 Korintus pasal 14. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih buat kasih setia dan berkat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan dinyatakan melalui pembacaan firman-Mu, mampukan untuk kami dapat memahami serta menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Renungan kita diambil dari 1 Korintus pasal 14. Saya akan membacakan di dalam ayat 1 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih dari semua pada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan?
Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini mengajarkan pada kita untuk senantiasa berhikmat dan menggunakan karunia yang Tuhan anugerahkan untuk dapat melayani, khususnya untuk membangun jemaatnya. Rasul Paulus menekankan hakikat dasar dari karunia. Apa hakikatnya? Yakni keserupaan dengan Kristus. Tuhan menganugerahkan kepada kita karunia supaya kita memiliki keserupaan dengan Kristus. Dalam menggunakan karunia, tujuannya adalah untuk kemuliaan Kristus dan membangun jemaatnya. Dan seharusnya hakikat untuk keserupaan dengan Kristus ini hadir dalam setiap persekutuan di dalam jemaat. Juga Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus. Namun ironisnya yang terjadi malah sebaliknya. Mereka giat mengejar karunia rohani namun melalaikan kasih. Nah, itulah yang dikoreksi oleh Rasul Paulus. Padahal kasih merupakan inti dari kekristenan. Dan inilah alasan Paulus menyarankan kepada jemaat di Korintus agar mengusahakan karunia bernubuat daripada karunia berbahasa roh. Karunia bernubuat sangat berguna untuk menolong dan membangun orang lain. Itu di dalam ayat yang ketiga, ayat 1 sampai yang ketiga menyatakan demikian. Dan Rasul Paulus sedang mengkoreksi jemaat di Korintus mengenai kesalahan mereka yang sesungguhnya sangat fatal. Mereka sudah meninggalkan Kristus demi karunia-karunia spektakuler, termasuk karunia berbahasa roh. Alih-alih melayani sesama, mereka malah sibuk dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Itulah yang terjadi, maka Rasul Paulus mengkoreksi jemaat di Korintus. Paulus terus memberikan penekanan kepada karunia yang berguna untuk membangun jemaatnya, berguna untuk orang lain. Bukan berarti Paulus menolak rupa-rupa karunia termasuk bahasa roh. Penekanan ini dilakukannya karena situasi jemaat di Korintus yang semakin individualis. Sementara karunia-karunia itu diberikan, dianugerahkan kepada setiap-tiap jemaat guna membangun jemaat, membangun tubuh Kristus. Karunia rohani adalah wahana yang dipakai oleh Tuhan Allah supaya setiap orang percaya menjadi pemberita kebenaran. Itu fungsi utamanya. Ya, sekali lagi fungsi utamanya adalah menanggapi rencana Allah bagi dunia, yakni orang percaya menjadi pemberita kebenaran.
Di dalam setiap karunia yang dianugerahkan Tuhan, terselip tugas besar yang dipercayakan Tuhan atas jemaat, yaitu mengemban mandat Tuhan, mandat ilahi. Tanggung jawab selalu menuntut kerelaan, komitmen, dan pengorbanan. Apakah arti semua karunia yang sedemikian hebat dan fenomenal jika orang lain tidak dibangun olehnya? Paulus tidak anti kepada karunia-karunia rohani. Ia ingin mengingatkan bahwa karunia diberikan bukan tanpa alasan. Ada kepentingan Tuhan di balik setiap karunia rohani yang dipercayakan kepada masing-masing anggota tubuh Kristus atau jemaat. Oleh karena itu, kita membutuhkan pertolongan Tuhan agar kita menggunakan karunia rohani dengan efektif. Semuanya harus terpusat pada kepentingan kerajaan Allah semata. Nama Kristus dimuliakan melalui setiap penggunaan karunia-karunia rohani dari jemaat Tuhan. Dan tentunya kalau Kristus menjadi pusat utama dalam penggunaan karunia, sehingga memuliakan Kristus boleh terlaksana dalam kehidupan jemaatnya, maka tubuh Kristus boleh dibangun. Baik tubuh Kristus itu sendiri maupun juga mandat utama yang diberikan Tuhan kepada gerejanya, yakni untuk menjadi pemberita kebenaran, boleh terlaksana. Dan tentunya kebenaran yang diberitakan tidak akan pernah gagal. Kebenaran yang diberitakan selalu berhasil, karena Tuhan yang berkehendak atas semuanya itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melibatkan diri di dalam rencana kerajaan Allah atau kepentingan kerajaan Allah. Kita gunakan talenta juga karunia seperti yang dituliskan di dalam kitab suci, hanya semata-mata untuk membangun tubuh Kristus. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita menggunakan karunia yang dipercayakan Tuhan atas kita dan menggunakannya dengan sepenuh hati dan memberikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, dan hidup kita pun boleh menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, menggunakan karunia yang dipercayakan Tuhan atas kami, bukan untuk kepentingan kami sendiri, tetapi untuk membangun tubuh Kristus sehingga semakin teguh, kokoh, berakar di dalam Kristus dan memancarkan terang Kristus, menjadi pemberita-pemberita kebenaran, dan nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.